kota yang lain, mereka juga concern terhadap setiap kesulitan saudara. Maka that's why setiap kali saya mengatakan, jangan lupa doakan terhadap orang-orang yang mendoakan kalian. Itu seringkali saya ingatkan terus-menerus. Kenapa? Karena masih ada orang yang mungkin invisible, yang mungkin tidak kelihatan, tapi mereka mendoakan kamu supaya kamu tidak kesulitan. Masih ada kekuatan untuk kamu dapat melayani dengan lebih berani. Melayani lebih sulit nggak apa-apa, tetapi punya akan satu konsep yang jelas untuk supaya kita tidak takut bahaya. Karena kita tahu penyertaan Tuhan itu tetap ada di bagi kita. Amin. Maka pada saat hari ini saudara mendengar sharing dari Lydia, bagus tidak? Oke. Maka saudara, saya pada saat pikir perlu nggak ada sharing yang diberikan dari rekan-rekan kita dari Beijing. Saya dari 2 hari terakhir saya pikir perlu nggak, dan akhirnya saya mengambil keputusan perlu. Dan hari ini saya merasakan bahwa Roh Kudus bekerja untuk memberikan bagi kita masing-masing bahwa apa yang saya kerjakan bukan karena apa yang saya pikir hebat, tapi apa yang saya kerjakan adalah karena Roh Kudus menggelisahkan untuk supaya harus ada hal yang diberitakan dengan sejujur mungkin untuk membangun kita semua. Maka saya bersyukur pada Tuhan. Terima kasih kepada saudara-saudari Lydia yang menunjukkan, memberikan akan satu support, encouragement kepada saudara untuk saudara dapat melihat dari perwakilan MRI yang lain untuk mengatakan bahwa jangan takut. Ini adalah sebuah great privilege buat kalian, dan biarlah setiap apa yang saudara kerjakan, jangan lupa setiap MRI yang lain senantiasa mendukung kalian. Puji Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita bersama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih atas setiap privilege yang Tuhan berikan untuk setiap kami dapat bersama-sama menikmati khususnya di dalam didikan Tuhan melalui gereja ini. Setelah bertahun-tahun Tuhan sudah menjaga gereja ini dengan begitu banyak kesulitan yang harus kami bersama-sama kumpulkan. Tetapi kami berterima kasih karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, karena cinta kasih Tuhan senantiasa hadir buat kami, sehingga kami terus melihat bagaimana tangan Tuhan turun dan memberikan akan kekuatan bagi kami satu persatu, dan bagaimana setiap kami dapat bersama-sama menikmati kebenaran-Mu dan juga menikmati akan kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan, sebagai mereka mendengar firman Tuhan, pakailah hamba-Mu dengan kehinaan yang ada dalam dirinya, dan bila firman Tuhan bertahta di atas mimbar ini menjadi satu-satunya akan firman yang mendidik kami di dalam ibadah pada hari ini. Dan bagaimana setiap kami tidak diajak untuk masuk di dalam pekerjaan iblis, tapi kami rindu biarlah melalui firman Tuhan, biarlah pekerjaan Roh-Mu yang kudus bekerja di dalam kami. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan waktu kami ke depan, dan kami coba menyerahkan untuk setiap jemaat kami yang ada di tempat ini. Kami berdoa supaya setiap mereka mendengar firman Tuhan dan hati mereka terbuka untuk firman Tuhan. Mereka memiliki hati yang sungguh-sungguh, hati yang gentar, dan hati yang kembali kepada firman. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersama-sama menyerahkan mimbar pada hari ini. Amin. Saudara, mari kita bersama-sama membuka Alkitab. Hari ini adalah kebaktian tutup tahun kita, di mana kita akan bersama-sama merenungkan di dalam satu bagian dalam Alkitab, yaitu dalam 1 Petrus pasal yang kedua. Dan kita hari ini mengambil satu tema, yaitu the cornerstone, yang menjadi batu karang bagi kita semuanya. Dan hari ini kita menaikkan di dalam 1 Petrus pasal kedua, ayat pertama sampai ayat yang ke-10, dan kita akan concern di satu ayat, yaitu di dalam ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. 1 Petrus pasal yang kedua, kita membaca dari ayat pertama sampai ayat yang ke-10. Mari kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya oleh kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengejar kebaikan Tuhan, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuat oleh manusia, tapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup
untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, yang mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Saudara, kita merasa melihat kenapa gereja dapat berdiri. Gereja berdiri bukan karena dirinya mampu untuk mendirikan, tapi gereja berdiri karena anugerah Tuhan datang terlebih dahulu, menyatakan bahwa apa? Bahwa gereja dapat berdiri di saat gereja memiliki akan satu fondasi. Gereja dapat menjadi satu gereja yang berdiri pada saat sungguh-sungguh ada satu standar yang jelas yang dapat memberikan akan satu identitas. Gereja ini berdiri di atas apa? Maka kita melihat firman Tuhan berkata bahwa gereja harus berdiri di atas satu batu, dan batu yang ada di dalam gereja haruslah adalah batu karang yang teguh. Haruslah yang adalah the solid rock, yang harus menjadi the cornerstone di dalam gereja. Jika gereja sudah tidak kembali kepada the cornerstone yang solid, kalau tidak kembali kepada batu karang yang teguh, dan tidak kembali kepada the solid rock, maka gereja tidak mungkin dapat menjadi satu terang bagi kegelapan dan juga bagi setiap manusia yang membutuhkan terang. Maka jika gereja tidak kembali kepada the solid rock, maka gereja mungkin akan tergoncangkan karena begitu banyak gempa bumi, begitu banyak akan tantangan-tantangan hidup yang berusaha untuk menggoncangkan akan apa yang namanya gereja. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan karena firman Tuhan berkata bahwa gereja yang hidup adalah gereja yang didasarkan di atas batu yang hidup juga. Dan batu yang hidup di situ hanyalah berada dalam batu karang yang teguh. Dan siapakah yang dari batu karang yang teguh? Kita dapat mengimani bahwa satu-satunya adalah Yesus Kristus. Maka pada saat kita melihat di dalam 1 Petrus pasal kedua, pada saat dikatakan bahwa Yesus Kristus, dialah batu yang hidup itu, dialah the cornerstone, dan dialah batu karang yang teguh, dan dia adalah batu penjuru, the milestone buat setiap saudara dan saya. Maka pertanyaannya, apakah yang menjadi satu signifikansi, apa yang menjadi satu relevansi the cornerstone itu buat saya? Apa yang menjadi satu relevansi the solid rock itu buat saya? Apa yang menjadi relevansi apa yang namanya the milestone buat saya, saudara? Maka saudara, kita bisa melihat tiga hal yang dapat saudara catat. Apa signifikansi dari the solid rock, the cornerstone, and the milestone buat saudara dan saya? Pertama, yaitu pada saat Yesus Kristus menjadi batu karang buat saudara dan saya, maka saudara baru dapat mengalami apa yang namanya spiritual growth. Saudara baru bisa mengalami apa yang namanya pertumbuhan secara rohani. Tanpa Kristus menjadi batu karang yang teguh, saudara tidak mungkin dapat bertumbuh secara rohani. Mungkin saudara kelihatannya lebih baik, tapi bukan berarti saudara dapat hidup lebih benar. Mungkin saudara merasakan hidup lebih bersemangat, tapi belum tentu hidup yang bersemangat adalah hidup yang lebih suci dan sebagainya. Maka pada saat kita melihat kesucian, kebenaran hanya ada di dalam siapa? Kita melihat hanya ada di dalam Yesus Kristus. Maka tidak ada satupun manusia yang dapat mengatakan aku adalah orang benar, dan tidak ada satupun orang yang dapat mengatakan aku adalah orang suci. Maka satu-satunya manusia yang suci dan satu-satunya manusia yang benar itu hanyalah ada dalam satu pribadi, yaitu hanyalah di dalam Yesus Kristus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat hidup dalam kesucian dan dapat hidup di dalam kebenaran lebih daripada Yesus Kristus. Maka pada saat kita mendasarkan hidup kita di dalam Yesus Kristus,
Maka di situ kita dapat mengalami spiritual growth. Baru dapat bertumbuh secara rohani. Untuk apa? Untuk tahu, oh rupanya untuk jadi orang yang benar itu harus begini toh. Oh harus berjuang toh. Oh harus berkorban toh. Oh harus untuk setia dan harus untuk bagaimana tekun di dalam mempelajari firman Tuhan dan sebagainya. Kenapa? Karena hidup kita ini bukan untuk diri kita, tapi hidup kita adalah untuk kemuliaan Tuhan. Dan itu adalah real di dalam hidup kita masing-masing. Maka saudara mau bertumbuh atau tidak, siapakah yang akan memberikan pertumbuhan di dalam hidup kamu? Pada saat hari ini kita, mungkin pada saat, coba saudara ingat, saudara lahir, mungkin saudara lahir tahun 80, mungkin ada yang lahir di tahun 70, mungkin ada yang lahir di tahun 90, mudah benar ya. Pada saat mungkin kita lahir di dalam tahun-tahun yang seperti itu. Dan coba saudara lihat, pada saat tahun 80 kamu lahir, tahun 90 kamu lahir, kamu pada saat membuka matamu dan melihat, oh inilah dunia. Pada saat saudara membuka mata dan melihat inilah dunia, saudara, apakah saudara hidup hanya untuk melihat dunia saja? Tidak. Saudara hidup bukan untuk melihat. Karena melihat tanpa saudara makan, tanpa saudara minum, bisa nggak? Nggak bisa kan? Di dalam hidup saudara dimulai dari your first journey, di dalam first day di mana kamu lahir, kamu harus makan. Di dalam hari pertama kamu lahir, kamu harus minum secara fisik. Maka pada saat kita lahir, kita minum dari ASI, air susu ibu. Lalu akhirnya kita makan bubur yang gak enak itu. Dan kita pada saat menjalani akan hidup kita, akhirnya kita bertumbuh sampai sekarang kita bisa makan. Kita bisa makan tujeng, atau kita bisa makan ajisen ramen, atau maupun kita bisa makan biauke dan sebagainya, atau kita makan palatangnya wawen ya, dan sebagainya. Saudara bisa untuk apa? Bisa makan macam-macam, saudara. Maka saudara, pada saat kita melihat saudara dari lahir, dari mula, the first day, di saat kamu membuka mata, dan pada saat di situ engkau hidup, engkau mencari apa? Kau butuh apa? Apakah kamu bilang, aku mau melihat dunia? Oh iya, di saat kamu melihat dunia, kamu gak bisa lepas dari makan, kamu gak bisa lepas dari minum. Karena saya sangat expert, sudah bisa lihat dari saya bisa tahu kalau saya sangat expert di dalam makan dan minum. Tetapi bukan masalah itu yang saya mau persoalkan, saudara. Yang saya mau persoalkan itu apa? Saudara, dari engkau lahir, engkau tidak bisa lepas dari makan dan minum. Dan begitu juga di dalam kerohanian. Di dalam kerohanian, kamu juga tidak bisa lepas dan minum, sudah. Tapi saya ingin tanya, pada saat saudara makan dan saudara minum, pada saat saudara nggak makan makanan yang sehat, apakah saudara bisa hidup sehat? Bisa nggak hidup sehat? Palacang sehat nggak? Rasanya sehat ya? Sudah. Pada saat kita melihat bagaimana kita hidup, sudah. Jika kita nggak makan makanan yang sehat, maka kita nggak mungkin hidup sehat. Dan kita maksudnya suka makanan yang sehat, maka kita pun tidak mungkin dapat apa? Bertumbuh dengan sehat. Maka pada saat kita melihat di sini, di dalam kerohanian saudara pun ada kesamaannya. Di dalam saudara rohani, apakah engkau mencari akan hal yang sehat di dalam dirimu? Apakah engkau mau mencari kebenaran yang benar? Dan apakah engkau mau untuk dididik di dalam kebenaran yang benar? Saudara, pasti di dalam pendidikan, kita juga gak berharap mau masuk sekolah yang jelek, bukan? Pasti semua mau berkata apa? Saya mau masuk sekolah yang paling the best. Saya mau masuk dalam sekolah yang paling bisa memberikan edukasi yang baik buat saya. Pasti semua orang, gak ada yang mau bilang gua mau sekolah yang biasa-biasa aja. Kenapa? Biar sama-sama goblok, gak apa-apa. Yang penting saya lebih pintar daripada orang-orang goblok ini. Ya? Padahal mereka di hadapan sekolah lain gobloknya minta ampun. Ya? Perasaan kita melihat di sini nggak bisa. Kita nggak boleh untuk apa? Untuk melupakan, sudah, bahwa apa? Bahwa firman Tuhan itulah satu-satunya yang dapat memberikan kita pertumbuhan. Karena dialah makanan rohani kita, dan kita harus belajar untuk menikmati kebenaran firman Tuhan, baik itu lunak maupun di saat makanan itu keras. Maka sekarang kita, kalau waktu saudara kecil, sudah harus makan bubur, sudah. Tetapi pada saudara besar, sudah makan paiku, paiku apa namanya, kaki babi dan sebagainya, saudara pegang dan saudara makan dan sebagainya, saudara masih bisa menggigit dan semuanya itu dengan ini. Apalagi sampai kulit babi, bukan kulit babi, sampai tulang babinya pun akhirnya saudara habisin. Karena apa? Saudara nikmatin sampai dari size begitu besar, akhirnya bisa jadi kecil. Ada loh yang bisa menikmati seperti itu, saudara.
tapi bukan saya, gitu ya. Maka bisa memberikan spiritual growth. Yes. Kristus dapat memberikan pertumbuhan iman, bisa memberikan pertumbuhan rohani, dapat memberikan akan kepastian bahwa kamu hidup untuk bertumbuh dan kamu mengalami itu. Saya ingin tanya hari ini, saudara sudah menghabiskan tahun 2012. Pada awal bulan tahun 2012, saudara sudah berjanji apa di hadapan Tuhan? Saya mau lebih rajin lagi, saya mau lebih dekat dengan Tuhan, saya mau pelayani dengan 2012. Akhirnya sekarang kalau kita sudah mau tutup tahun, aduh, sekarang sudah janji tahun lalu, sekarang belum terrealisasi. Oh ya udah 2013 nih, dan sebagainya. Pertanyaannya, sungguhkah saudara punya satu hal, saudara merindukan adanya satu spiritual growth, adanya satu pertumbuhan rohani di dalam hidup saudara dan saya? Itu hal yang pertama. Kedua, apa yang relevansi Kristus sebagai batu karang yang teguh buat hidup saudara dan saya? Kedua, yaitu hanya di dalam Yesus Kristus saja saudara dapat memperoleh hidup yang kekal dan memperoleh keselamatan. Kenapa saudara? Pada saat kita hidup, kita menjalani akan setiap tantangan demi tantangan. Di dalam hidup kita pasti mengalami kesusahan demi kesusahan. Tetapi seringkali pada saat di saat kita kejepit, saudara, kita selalu mengingat Tuhan. Tapi di saat kita tidak kejepit, pasti kadang-kadang kita lupa sama Tuhan. Saudara, di dalam film Amerika seringkali sudah lihat bukan? Kalau sudah di masalah kejepit atau di masa dia kaget, ngomongnya apa? Jesus Christ. Padahal mereka tidak kenal Yesus Kristus. Mereka tidak kenal, mereka tidak percaya. Tapi tetap kali pada saat dia disudutkan, langsung bilang Jesus Christ. OMG itu paling normal, saudara. Oh my God, dan sebagainya. Pada saat kita melihat di sini, itulah respon orang-orang di saat kejepit, di saat kaget, di saat tidak punya akan satu hal apa yang dapat dikatakan. Yang akan dikatakan adalah Tuhan. Saudara, seringkali kita mengingat Tuhan dan hanya di masa-masa seperti ini. Misalnya, saudara, di saat saudara, saya pernah sharingkan di gereja ini, di saat saudara kebelet pipis, saudara ingat apa, saudara? Toilet, bukan? Apakah selalu terus mengingat toilet? Tak pernah. Kecuali apa? Lu kebelet baru lu cari toilet, bukan? Toilet memang adalah tempat yang paling terlupakan. Ya. Toilet kalau adalah manusia, mungkin dia merasa kesepian. Kenapa? Sedikit yang datang. Kecuali mereka kebelet, maka mereka datang. Kalau ada butuhnya, mereka datang. Saudara, kalau misalnya punya mental seperti itu, kamu ya kalau ada butuhnya baru cari gua ya. Kalau lu kebelet pipis baru cari gua ya. Saudara, lu rasa sepi nggak? Lu rasa nggak hati sakit nggak? Pasti, saudara. Pasti merasa kalau ada butuhnya doang aja cari gua. Kalau nggak ada butuhnya, apa namanya, lu nggak cari gua. Sudah, kalau kamar mandi adalah manusia, dia akan menjadi orang yang paling kesepian, adalah orang yang mungkin emosional. Tapi sudah, kamar mandi bukan manusia, dan dia begitu setia untuk apa? Menerima setiap apa yang kau buang, baik besar maupun kecil. Dan yang kau buang itu, mereka tetap setia, meskipun lu flush maupun tidak flush, dia tetap ada di situ. Dan dia masih dengan kesetiaannya untuk apa? Untuk apa? Untuk membiarkan kamu melakukan apa saja, baik kamu memperlakukan dengan bersih maupun kamu memperlakukan dengan jorok, dia tetap diam saja. Memang kita bukanlah toilet, saudara. Memang kita bukan benda mati, saudara. Tapi saudara lihat, kadang-kadang benda mati lebih setia daripada manusia. Manusia kadang-kadang kurang fokus, justru benda mati lebih fokus daripada kita. Kita harus belajar untuk melihat bahwa apa? Seringkali kita dianggap Tuhan. Tuhan, saudara, anggap sebagai toilet. Seringkali Tuhan kau anggap sebagai tempat di mana engkau membuang hal yang kecil maupun membuang hal yang besar. Dan kamu baru ingat pada saat kamu kebelet. Maka pada saat saudara sudah memperlakukan Tuhan seperti ini, saudara sangat berdosa. Apakah Tuhan apa memang seperti itu? Maka pas kita melihat Tuhan tahu saudara yang paling menjijikan bukan Tuhan. Manusia harus sadar yang menjijikan itu ada pada diri kita sendiri, yaitu dosa. Dosa itulah yang menjijikan. Dan Tuhan seharusnya apa? Justru Tuhan yang harusnya membuang kita. Kita harus dipasukkan di dalam kakus itu dan di-flush dan kita dibuang. Harusnya kita yang dibuang kemana? Ke tempat pembuangan.
Kalau di China sudah masuk di perut babi sudah. Nggak ngerti ya sudah. Ya. Sudah pada saat kita melihat bahwa apa? Kalau kita yang seharusnya yang menjijikan ini, Tuhan bisa flash kita, kita bisa dibuang dan kita dibiarkan untuk apa? Tidak lagi ditolong. Tapi kadang-kadang kita yang menjijikan ini, Tuhan masih berkata, aku datang bukan untuk mencari orang benar, aku datang untuk mencari orang sakit. Aku bukan untuk mencari orang yang sudah hidup di dalam kebenaran, aku mencari orang yang butuh kebenaran dan masih perlu kebenaran, karena mereka belum hidup di dalam kebenaran. Sudah para sudah melihat hal seperti ini, mari kita dengan jeli melihat, kenapa sih orang yang menjijikkan seperti ini Tuhan mau tolong? Kenapa orang yang jijik di dalam dosa ini Tuhan masih berikan new life dan memberikan hidupnya kekal bagi kita? Kenapa saya masih harus diselamatkan oleh Tuhan? Kenapa Tuhan masih harus peduli dengan orang yang menjijikkan seperti ini? Sudah, di saat saudara kesepian, di saat saudara merasakan tidak ada orang yang bisa mengerti, Tuhan masih berkata apa? Kamu orang kesepian, kamu orang yang tidak dimengerti oleh orang, tapi kamu juga harus tahu bahwa kamu juga orang yang tidak mengerti apa yang dirasa oleh Tuhan. Maka sudah, manusia seringkali sudah terlalu lancang memperlakukan Tuhan, tapi Tuhan masih berkata apa? Aku tetap mengasihi engkau. Aku masih memberikan pengharapan kepadamu, dan pengharapan itu kuberikan kepadamu melalui satu-satunya jalan, satu-satunya kebenaran, dan satu-satunya hidup, yaitu cuma di dalam satu jalan, yaitu dalam Yesus Kristus dan tidak yang lain. Maka pada saat kita melihat di sini, salvation and the new life is real buat hidup kita masing-masing. Keselamatan dan juga hidup kekal itu bukan konsep biasa, tapi adalah sebuah konsep yang real untuk saudara dan saya. Bertobatlah engkau, robah hidupmu kembali, dan terima Dia dengan sesungguh mungkin. Kenapa? Karena engkau butuh itu untuk selama-lamanya. Maka saudara, pada saat kita hanya depend kepada manusia, manusia akan selalu mengecewakan kita. Tapi pada saat kita depend di dalam Tuhan, maka Tuhan akan selalu menguatkan kita, memberikan kekuatan kepada kita. Ketiga, apa relevansi dan signifikansi akan Yesus Kristus dari batu karang yang teguh buat hidup saudara dan saya? Ketiga, yaitu Yesus. Hanya melalui Yesus Kristus saja kita dapat back to His presence. Kita hanya bisa kembali kepada hadirat Allah, yaitu pada saat kita hanya di dalam Yesus Kristus. Maka pada saat kita melihat di sini, berarti Yesus Kristus bukan sembarangan akan Tuhan, tapi Dia menjadi batu karang yang berguna untuk selama-lamanya, untuk hidup kita semuanya. Maka di sini saya mengatakan, Yesus Kristus, Dia adalah tolak ukur dari setiap manusia yang percaya kepada Tuhan, dan Dialah satu-satunya yang dapat apa? Yang dapat menyatakan apa yang kamu perlu di dalam melihat segala sesuatu. Berarti masa kita melihat segala sesuatu, jangan hanya sekedar dengan mata fisik saja, tapi masa kita melihat segala sesuatu, kita harus belajar melihat dari apa yang Tuhan lihat dan apa yang dapat aku taati di dalam setiap apa yang saya kerjakan maupun yang kita sama-sama kerjakan. Kenapa saudara? Karena kita perlu untuk kembali untuk melihat hanya Yesus Kristus saja satu-satunya yang dapat menjadi filsafat yang paling agung untuk saya dapat hidup sebagai manusia. Saudara pasti tidak bisa lepas dari filsafat. Ada filsafatnya empirisisme. Misalnya apa? Saudara tuh sangat mengagungkan perasaan. Nah, biasanya orang yang sangat mengagungkan perasaan itu adalah orang yang sensian. Ya. Misalnya, cuma saya misalnya sebelah saya ada VV. Lalu saya cuma ngomong-ngomong sama VV, tapi mata saya lihat Jatmiko. Lalu Jatmiko merasa apa? Pasti ini Koden ngomongin saya. Ya. Sensinya minta ampun. Ya. Misalnya secara rasional kita berkata apa? Apa itu hidup? Misalnya, hidup itu melakukan pekerjaan, hidup itu melakukan kebaikan. Apa itu kebaikan? Kebaikan itu ya kasih uang ke orang miskin. Apa itu memberikan uang kepada orang miskin? Siapakah orang miskin itu? Apa itu uang? Uang itu adalah dolar, yen, dan sebagainya. Orang miskin adalah yang nggak punya dolar, yen, dan sebagainya. Apa itu yang nggak punya dolar dan yen? Apa itu yang artinya nggak punya akan
uang dan sebagainya. Habis itu akhirnya didefinisikan dengan rasio. Akhirnya hasilnya apa? Sudah nggak bisa jawab. Akhirnya hasil dari nggak bisa jawab itu apa? Kamu kurang rasional. Banyak hal kita kadang-kadang melakukan hal yang kurang rasional. Betul. Saudara perasaan mungkin saudara mengerjakan segala sesuatu, seringkali saudara punya dasar cuma apa? Kedua, gitu. Percaya, misalnya, gua percaya sama suci. Ya, saya titip uang kepada suci dan dasarnya itu Pak, gua percaya sama suci. Tapi akhirnya karena percaya, akhirnya saya melakukan pengorbanan. Saya keluarkan 10.000 yen. Akhirnya, suci pulang di Surabaya, sudah. Tanpa kasih tahu saya. Uangnya saya juga dibawa sama dia. Akhirnya saya cari di mana suci sampai ke Surabaya, saya tidak temukan jejaknya dia. Wah, ciak gua dia. Ya. Pada saat dia sejak kita, akhirnya kita baru tahu Pak, percaya pun tidak cukup. Ya kan? Maka akhirnya kita belajar. Maka saudara, memang kita pada saat mentolak ukurkan segala sesuatu dengan pikiran kita, rasio kita, perasaan kita, maupun dalam iman yang kita katakan adalah experience kita. Seringkali itu menjadi guru buat kita. Tetapi saudara, bukan berarti itu menjadi hal yang paling mutlak yang dibutuhkan oleh kamu, atau yang kamu harus mutlakkan di dalam segala hal. Kenapa? Karena di dalam hidup selama-lamanya kamu tidak bisa mengerjakan itu. Mungkin di dalam dunia ini kamu bisa belajar secara empiris, kamu bisa belajar secara rasio, kamu bisa belajar secara pengalaman, tapi di dalam hidup untuk selama-lamanya tidak ada seorang pun yang memiliki experience untuk memiliki hidup selama-lamanya. Maka satu-satunya cuma Yesus Kristus. Kalau you nggak percaya pada Yesus Kristus, siapakah yang dapat memberikan akan satu pemikiran secara rasional maupun perasaan secara paling empiris maupun dalam pengalaman yang paling yang bisa dialami itu di dalam diri manusia? Tidak ada, saudara. Maka yang satu-satunya cuma ada di dalam Yesus Kristus. Saudara, mari kita bertanya kepada diri kita sendiri. Jika demikian, bagaimana saya dapat untuk menikmati akan batu karang yang teguh? Bagaimana saya dapat menikmati akan batu yang hidup itu? Dan bagaimana saya dapat menikmati akan batu yang memberikan akan pengharapan itu? Maka saudara, kita kembali kepada Alkitab, maka ada dua hal yang harus saudara kerjakan. Pertamanya, deconstruct your sin. Rombaklah dosamu, cabutlah dosamu, hancurkan dosamu di dalam Yesus Kristus. Tanpa engkau merombak dosamu di dalam Yesus Kristus, tanpa kamu mendekonstruk akan hidupmu di dalam Yesus Kristus, maka kamu tidak mungkin dapat keluar dari setiap dosa. Karena dosa adalah hal yang paling membuat engkau tidak bisa melakukan kehendak Tuhan. Maka dosa ini harus didekonstruk, saudara. Dosa itu harus dihancurkan dan dibangun dengan hal yang baru. Maka semangat dekonstruksi, semangat untuk mendekonstruk sesuatu itu harus ada dalam diri kita masing-masing. Tapi herannya saudara, dunia ini melakukan dekonstruk dan melakukan saudara. Itu apa? Mereka mengatakan bahwa Yesus itu tidak penting. Kenapa? Karena dia bukan yang terpenting. Yang terpenting adalah iman kita diselamatkan oleh Tuhan. Bukan di dalam nama Yesus yang menyelamatkan kita, tapi dengan iman kita diselamatkan. Seringkali orang pintar sekali berkata. Kenapa saudara? Banyak orang mendekonstruk atau mereka melakukan satu perombakan. Yang dirombak bukan dosanya, saudara. Yang dirombak itu teologi yang dirombak, doktrin yang dirombak, kebenaran yang dirombak. Itu salah. Yang seharusnya dirombak bukan doktrin, bukan pengajaran, bukan firman Tuhan, tapi yang didekonstruk dan yang harusnya itu dihancurkan itu adalah dosa manusia, bukan pengajaran manusia. Dan kan asal kita melihat dalam Alkitab, justru orang-orang yang justru mendekonstruk akan doktrin, yang mendekonstruk akan pengajaran, yang mendekonstruk akan setiap hal-hal kehidupan yang seharusnya dihidupi oleh orang-orang yang beragama adalah guru-guru agama. Justru majelis agama adalah penyebab dari begitu banyak dekonstruk dari pengajaran.
Maka saya harus berkata bahwa apa, saudara? Banyak orang-orang yang katanya percaya kepada Tuhan, apalagi yang juga berkata, aku adalah hamba Tuhan. Dan yang berkata bahwa aku adalah orang Kristen. Jangan tepat percaya bahwa dia betul-betul Kristen. Kenapa? Karena sudah harus tahu, jangan-jangan orang ini adalah orang yang mendekonstruk agama, yang mendekonstruk gereja, yang mendekonstruk Yesus Kristus. Mau tahu kenapa harus ada statement seperti ini? Di dalam Matius pasal 7 ayat 22 dikatakan, bukankah aku sudah melakukan mujizat di dalam namamu? Bukankah aku sudah melakukan akan mengusir setan di dalam namamu? Itu sudah melakukan apa yang dilakukan di dalam gereja? Yes. Orang Kristen melakukan itu? Yes. Tetapi Tuhan berkata apa? Tuhan bilang di ayat 23, hanyalah engkau, aku tidak mengenal engkau. Saya ingin tanya, Yesus berkata kepada siapa di sini? Yesus berkata kepada orang beragama. Dan lebih konkret lagi, Yesus mengkritik orang Kristen sendiri. Yesus mengkritik akan gerejanya sendiri. Kenapa, saudara? Karena banyak orang dalam gereja sudah tidak setia pada Tuhan. Karena banyak orang gereja sudah tidak lagi kembali merombak dosa, tapi yang dirombak adalah pengajaran itu yang akhirnya dirombak oleh mereka. Saudara, maka Yesus pada saat memberikan kritikan ini kritikan menyakitkan. Kelihatannya terlalu eksklusif, kelihatannya terlalu sombong, kelihatannya terlalu sombong. Tetapi saudara, mari kita lebih jeli lagi. Kenapa Yesus harus mengkritik sesama orang Kristen? Karena orang Kristen jika tidak merombak dosanya, tapi dia merombak firman Tuhan, maka dia sudah melakukan kekurangan ajaran yang paling kurang ajar di hadapan Tuhan. Kenapa? Kelihatannya melayani Tuhan, tetapi dia tidak melayani Tuhan. Saya ingin tanya, kalau saudara suka punya, misalnya saudara jadi seorang laupan, saudara punya pekerja yang kelihatannya melayani kamu, tapi dia di dalam apa yang dia lakukan tidak melayani kamu. Biasanya apa? Dia bekerja dengan kamu, tapi hatinya bekerja untuk orang lain. Saudara mau nggak punya pekerjaan begitu? Saudara punya anak, saudara mau nggak punya anak yang apa? Yang anaknya tidak memiliki kelihatannya hormat sama kamu, tapi di dalam hatinya dan juga di dalam cinta kasihnya dan juga di dalam pekerjaannya dia tidak mengasihi kamu, malah dia mengatakan mama gua kurang ajar kasih ini, tapi di depan mama mengatakan dan sebagainya. Saudara mau punya anak seperti itu? Mau punya keluarga seperti itu? Nggak mau kan? Begitu juga Tuhan. Tuhan juga tidak mau bahwa anak-anak Tuhan yang berada di dalam bait Allah adalah orang-orang yang banyak mental seperti itu. Maka that's why, saudara, gereja bukan tempat paling enak. Gereja adalah tempat yang paling susah buat kalian. Kenapa? Karena kalian harus dibentuk, kalian harus dikritik, sudah harus diarahkan untuk supaya sudah hidup sesuai dengan jalur Tuhan, dan sudah harus siap untuk menerima itu. Sudah harus siap mendengarkan kata-kata yang mungkin terlalu menyakitkan hatimu, mungkin tidak mengenakkan telingamu, tapi disitulah Tuhan hendak memberikan sesuatu. Jangan sampai orang di dalam bait Allah, orang dalam gereja, khususnya saya berkata, di gereja Reform Injil Indonesia Guangzhou, isinya adalah orang-orang yang nantinya Tuhan berkata, aku tidak mengenal engkau, hanyalah dari tempat itu. Maka sudah mari kita bertanya kepada diri kita, apakah kita sudah mendekonstruk dosa kita, atau kita justru mendekonstruk pengajaran? Justru pengajaran itu harus diapakan? Dijalankan, bukan untuk dikonstruk, bukan untuk dirombak, bukan untuk dibuang. Justru itu harus kita jalankan, dan dosa kita itulah yang harus kita rombak. Tapi hari ini dunia postmodern justru mau merombak itu. Pada saat sudah menjadi orang-orang yang tidak mendekonstruk dosa, maka saudara akan selama-lamanya hidup di dalam kesusahan, itu tidak bisa lepas dari dosa. Dan pada saat saudara nggak bisa lepas dari dosa, saudara orang yang paling kasihan di dalam sumber ini. Maka Tuhan, kenapa Yesus Kristus harus datang? Untuk saudara-saudara dapat mendekonstruk dosa, dan saudara dapat keluar dari dosa. Hanya ada di dalam batu karang, the cornerstone, the one and only, yaitu only in the name of Jesus Christ Himself. Kedua, yaitu apa? Karena Yesus Kristus satu-satunya
Bukan hanya sekedar mendekonstruk kamu, tapi dia juga yang merekonstruk kamu. Saudara bisa membedakan apa itu dekonstruk, apa itu rekonstruk. Dekonstruk itu menghancurkan sampai hancur, dan rekonstruk itu kamu dibangun kembali. Dan pada saat kamu dibangun kembali, kamu dibangun dengan benar. Kamu bukan dibangun dengan meteran yang salah, tapi kamu dibangun dengan meteran yang benar. Maka direkonstruk. Dan rekonstruk itu bukan satu komunitas yang direkonstruk, tapi satu pribadi demi satu pribadi direkonstruk. Satu pribadi demi satu pribadi dirubah hidupnya. Mungkin saudara pada saat mungkin mengenal temanmu, wah pertama kali kenal, waduh teman ini menjengkelkan sekali, teman ini nggak enak sekali kalau diajak ngomong. Tapi setelah 1 tahun, 2 tahun di dalam komunitas gereja, dia semakin mengenal Kristus. Akhirnya kita melihat, kok ada perubahannya, kok berubahnya luar biasa ya. Dan akhirnya pada saat dia mau pulang for good, akhirnya kita berkata bahwa apa? Akhirnya kita berkata, aduh kamu kok pulang for good ya. Di saat kamu mau pulang for good, aku baru mengenal hatimu bahwa kamu itu orang benar. Dan sebagainya. Seringkali kita baru mengenal orang di saat apa? Di saat orang-orang tersebut sudah meninggalkan kita. Maka saudara harus belajar untuk mendekonstruk dosa, dan saudara juga belajar untuk merekonstruk hidup. Maka dengan apa saya merekonstruk hidup? Bagaimana saya merekonstruk hidupku? Di dalam 1 Petrus pasal 2 tadi dikatakan apa? Ayo sama-sama, dia katakan pertama, mari kita memberitakan pekerjaan besarnya. Mari kita memberitakan akan belas kasihan Tuhan yang sudah Tuhan berikan. Mari kita memberitakan bagaimana kita dapat keluar dari gelap, karena dia sudah menjadi terang buat kita. Dan saudara, bagaimana setiap kita yang tidak layak ini, Tuhan layakkan untuk mengerjakan pekerjaan ini. Maka sudah direkonstruk oleh Tuhan, dibangun oleh Tuhan, dibawa dalam pengajaran yang benar, dibawa dalam didikan yang benar. Maka saudara, engkau adalah dikatakan, kalau kamu sudah menjadi umat yang benar, kamu barulah dapat menikmati apa kata bangsa yang dipilih. Kamu baru bisa dapat menikmati apa artinya imamat yang rajani. Kamu baru bisa menikmati apa namanya bangsa yang kudus. Kamu baru bisa menikmati apa itu umat kepunyaan Allah. Dan kamu baru bisa menikmati bahwa apa? Kamu bukan milikmu sendiri, kamu adalah milik Tuhan. Saudara, saya nggak tahu saudara bagaimana memiliki kerohanian dan bagaimana sudah menilai kerohanian pada hari ini. Tetapi masa Tuhan berkata, kamu dahulu bukan umat Allah, kamu dahulu orang berdosa, tetapi sekarang kamu adalah umatnya karena Yesus Kristus menebus engkau. Kamu dahulu tidak dikasihani oleh Tuhan, tapi Tuhan berkata, sekarang kamu beroleh belas kasihan. Kenapa? Karena ada the cornerstone, Yesus Kristus, yang memberikan bukan satu pertobatan, memberikan kesempatan untuk saudara kembali ke Tuhan. Maka hari ini saya mengajak saudara untuk, sebelum saya menutup pada hari, mari kita kembali ke melihat Tuhan, apa yang selama ini saya dekonstruk, apa yang selama ini saya robohkan di dalam hidup saya. Saya mungkin merobohkan orang lain, saya mungkin merobohkan reputasi orang lain, saya mungkin merobohkan apa yang saya anggap itulah patut dirobohkan, tapi saya lupa merobohkan kesombongan saya lupa merobohkan dosa saya lupa merobohkan hal-hal yang tidak beres dalam hidup. Maka Tuhan, maukah kita berdoa, Tuhan, saya mau robohkan hal yang ada di dalam diri saya, dosa ini saya mau robohkan di dalam nama. Dan biarlah di dalam the cornerstone kita juga siapa berkata, Tuhan, aku mau direkonstruk di dalam nama, aku mau dibangun di dalam nama, aku mau hidup saya kembali sesuai dengan, sehingga aku dapat dikatakan imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, karena aku adalah milik Tuhan. Maukah saudara menjadi milik Tuhan? Dan bila di tahun 2012 yang akan kita tutup bersama, kita mau berkata, Tuhan, sekali lagi, once again, aku mau berkata di tahun-tahun yang baru, Tuhan, inilah aku milikmu, rekonstruk hidupku, dekonstruk dosaku, dan aku mau hidup di dalam. Mari kita sambut pagi berdiri bersama-sama.
saya minta untuk pianis memainkan satu lagu. Dan pada saat kita berdiam diri sejenak, lagu memainkan Grace Alone, untuk kita melihat hanyalah di dalam Yesus Kristus saja yang menjadi the cornerstone bagi kita semua. Kita berdiam diri sejenak, kita merenungkan hidup kita. Sudahkah kita mendekonstruk dosa kita? Sudahkah kita menyadari dosa kita? Sudahkah kita bertobat dalam dosa kita? Tahun 2012 akan kita tutup. Apakah kita sudah berkata, Tuhan, aku milikmu, aku mau kembali padamu. Dan pada saat aku sudah menyia-siakan waktu, Tuhan, aku berjanji, aku tidak mau lagi. Reconstruct me, Lord. Bangun kami, Tuhan. Bangkitkan kami, Tuhan, untuk kami hidup sungguh-sungguh. Jadilah batu karang yang teguh di dalam hidup kami. Jadilah batu yang hidup di dalam diri kami. Sehingga kami, meskipun dalam kesulitan, di dalam bahaya, kami tidak takut. Karena Engkau yang tidak tergoncangkan. Engkau yang tidak tergoncangkan. Dan Engkau yang tidak mungkin tergoncangkan di dalam hidup kami masing-masing. Kita berdoa kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan. Tuhan, dengar doa kami. Kami tidak mau terjebak di dalam semua ini. Kami mau dimerdekakan. Kami mau dibebaskan. Kami mau dimerdekakan kembali ke kerajaan. Dan pada saat musik dengan lebih lembut, dengan suara lebih kecil, saya mengajak saudara sekalian untuk berdoa. Siapa yang berkata, Tuhan, di dalam kebaktian tutup tahun ini, setelah kami mendengar firman Tuhan, kami mau berdoa berkata, Tuhan, kami mau merekonstruk dosa kami di akhir tahun 2012, dan kami mau memulai, kami mau kembali hidup benar di tahun 2013, dan kami mau, Tuhan, dengarlah doa kami agar kami sungguh-sungguh dapat menyerahkan diri kami sekali lagi. Once again, reconstruct me. Siapa yang memiliki doa seperti ini, angkat tanganmu dan saya akan berdoa kepada saudara. Musik dapat berhenti. Siapa yang berkata demikian, angkat tanganmu. Jangan malu, jangan malu terhadap manusia. Kau harus malu di hadapan Tuhan. Angkat tanganmu dan berdoa kepada Tuhan. Puji Tuhan, 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 puji Tuhan. Tangan diturunkan. Dan kita juga, siapa yang berkata, Tuhan, di dalam tahun 2012 ini, saya hidup di dalam begitu banyak tantangan, tapi saya mau berdoa kepada Tuhan. Jika memang Tuhan pimpin, saya mau hidup melayani Tuhan bersama-sama, baik di gereja ini maupun mungkin pada saat setiap kita pulang ke Indonesia. Saya mau tetap melayani Tuhan. Dimanapun Tuhan tempatkan saya mau melayani Tuhan. Siapa yang berkata, punya doa seperti ini, angkat tanganmu tinggi-tinggi, dan engkau jangan malu di hadapan manusia, malulah di hadapan Tuhan, karena Dialah yang sudah mengasihi engkau lebih daripada apa yang kau lakukan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Siapa lagi? Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Ada tangan diturunkan. Dan terakhir, merasa di dalam kebaktian untuk tahun ini, siapa yang berkata, Tuhan, jika Tuhan rindu kami dapat dipakai untuk melayani secara full time, menjadi hamba Tuhan, menyerahkan diri, menjadi pekerja Tuhan, pergi ditempatkan dimanapun Tuhan kirimkan, aku mau. Maka siapa yang punya doa seperti ini, meminta Tuhan menjaga iman dan menjaga panggilan, saya memohon saudara dan memerintahkan saudara, siapa yang punya doa seperti ini, angkat tanganmu tinggi-tinggi dan saya akan berdoa untuk saudara. Angkat tanganmu dan saya akan berdoa untuk saudara. Puji Tuhan. Ada lagi memohon kepada Tuhan, jika Tuhan mau pimpin, jadikan aku hamba melayani secara full time. Puji Tuhan. Ada lagi, jangan keraskan hatimu, jangan keraskan hatimu. Ada lagi yang menyerahkan diri di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Tangan diturunkan.
Setiap kita berdoa bersama-sama, saya mengatakan satu kalimat dan saudara mengucapkan apa yang saya katakan. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih karena masih banyak dalam hidup kami yang harus direkonstruksi, terutama dosa yang ada dalam diri kami. Kami berterima kasih karena firman Tuhan menggelisahkan kami sekali lagi. Untuk kami tak bisa lari daripada Engkau. Karena kami tahu bahwa Engkaulah batu penjuru kami. Engkaulah batu hidup kami. Dan Engkaulah batu pengharapan kami. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang mengangkat tangan. Biarlah Tuhan tahu apa yang mereka serahkan kepada. Pakailah setiap mereka ya Tuhan. Merubah hidup mereka. Jadikan mereka pelayan Tuhan yang sungguh-sungguh, berani, berjuang demi untuk kemuliaan Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Bulatkan tekad kami. Di akhir tahun 2012 melakukan yang terbaik. Dan masuk dalam 2013 lebih berani lagi untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Praise the Lord with us supplies strength and Lord He will provide. Christ in us, our cornerstone, we will go forth in praise the Lord. Sekali lagi. Praise the Lord, which just supplies strength the Lord, He will provide. Christ in us, our cornerstone, we will go forth in praise the Lord. Silakan duduk saudara sekalian. Dan kita bersama-sama akan melanjutkan ibadah kita pada hari ini. Kita akan menaikkan pujian, yaitu lagu yang keempat, Anugerahnya Limpah. Dan biarlah pada saat kita kembali kepada the cornerstone, the one and only,